Pada usia 16 tahun, seorang pemuda India memilih mati daripada hidup tanpa kebenaran. Sadhu Sundar Singh lahir pada tahun 1889 di Punjab, India, dalam sebuah keluarga Sikh yang taat dan terpandang. Ia adalah seorang petapa Siha yang taat. Dan kekristenan adalah iman yang paling ia benci. Dididik sebagai petapa Siha yang fanatik, ia menganggap kekristenan sebagai musuh kebenaran. Sejak kecil, ia adalah seorang Sikh yang taat. Hidup dalam disiplin ritual, doa, dan hukum agamanya. Namun di balik semua ritual itu, hatinya justru terasa kosong. Di titik itulah, ia mulai mempertanyakan segalanya. Pada usia 16 tahun, Sadhu Sundar Singh merasa hidupnya tak lagi memiliki arti. Dan ia merencanakan untuk mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Sebelum mengakhiri hidupnya, ia bersujud dengan hati yang hancur. Sadhu berdoa, "Jika engkau nyata, tunjukkanlah dirimu kepadaku. Jika tidak, aku akan mengakhiri hidupku besok pagi." Tiba-tiba, sebuah cahaya terang memenuhi ruangan. Dan di dalamnya, muncul Yesus. Yesus berkata, "Sadhu, mengapa engkau menganiaya aku? Aku datang karena engkau telah berdoa kepadaku." "Itu Yesus," kata Sadhu. Dan ia pun menangis. Beberapa waktu kemudian, Sadhu Sundar Singh dibaptis. Karena pertobatannya, ia ditolak keluarganya dan kehilangan rumahnya. Ia bahkan diracuni oleh saudaranya sendiri. Namun ia tetap hidup. Ia kehilangan rumah. Namun ia menemukan panggilan. Dari Punjab, perjalanan penginjilannya dimulai. Di lembah dan pegunungan Kashmir, ia menginjil di desa-desa terpencil menyusuri jalur pegunungan yang hanya dikenal para penggembala. Dari pegunungan Kashmir, Sadhu Sundar Singh melangkah lebih jauh. Menuju wilayah yang hampir tak tersentuh, Afghanistan, ia tahu risikonya besar. Penolakan, penahanan, bahkan kematian. Dari wilayah-wilayah yang berbahaya, Sadhu Sundar Singh melangkah lebih jauh. Menuju Balochistan. Tanah yang kering, wilayah yang terpencil, dan masyarakat yang keras terhadap orang asing. Ia berjalan melintasi padang tandus dan desa-desa sunyi, seringkali sendirian, mengandalkan doa dan belas kasihan Tuhan. Setelah menginjil ke Cina, Burma, Malaysia, Sri Lanka, dan Eropa, Sadhu Sundar Singh kembali ke Tibet pada usia 40 tahun. Itu adalah perjalanan terakhirnya, dan sejak saat itu, ia tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Jangan lupa bagikan, subscribe, dan sebarkan damai ini ke semua orang.